Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Dalam video kali ini, saya akan mencoba membandingkan antara hantu lokal kita, kuntilanak, dengan hantu yang hampir mirip dengannya, yaitu Sadako. Sadako ini adalah hantu perempuan yang berasal dari Jepang. Siapakah di antara dua hantu ini yang lebih menyeramkan, dan lebih sakti? Oke, gak usah berlama-lama lagi. Lupakan mantan, lupakan hutang, lupakan cicilan, dan selamat menikmati video ini. Oke, yang pertama-tama akan kita bahas adalah tentang bagaimana cara kedua hantu ini menampakkan diri ke manusia. Di dalam filmnya, yaitu The Ring, film yang diangkat dari legenda masyarakat Jepang tempo dulu. Hantu ini bisa menampakkan diri kepada manusia dengan cara merangkak keluar dari dalam televisi yang sedang memutar sebuah video rekaman terkutuk. Dan mungkin di antara teman-teman semua, ada yang belum tahu dari mana rekaman terkutuk itu berasal. Tenang, nanti akan saya ceritakan sedikit tentang hantu Sadako ini di bagian akhir video. Dan untuk hantu lokal kita, yaitu kuntilanak, kuntilanak ini sering menampakkan diri sedang asik nongkrong di atas pohon. Bukan hanya bisa menampakkan diri di atas pohon, kuntilanak ini juga dapat mengganggu manusia dengan suara-suara yang menyeramkan. Seperti suara tangisan, suara ketawa, dan juga suara nyanyiannya yang menyeramkan. Jika kita lihat dari cara kedua hantu ini menampakkan diri, saya rasa kuntilanak jauh lebih menyeramkan dan sakti daripada hantu Sadako dari Jepang itu. Untuk selanjutnya, saya akan membandingkan cara dari kedua hantu ini meneror atau mencelakai manusia. Hantu Sadako mencelakai manusia dengan cara mengutuk dan membunuh semua orang yang sudah melihat isi dari rekaman videonya. Akan tetapi, orang-orang yang sudah melihat video itu tidak langsung ia bunuh, melainkan masih akan diteror secara terus-menerus. Dan setelah 7 hari, jika orang itu tidak bisa menemukan cara untuk menghilangkan kutukannya, maka orang itu akan ia bunuh. Dan untuk kuntilanak, cara meneror atau mencelakai manusia adalah dengan menampakkan dirinya pada orang yang sedang berkendara, dan membuat orang tersebut mengalami kecelakaan. Ikut tembok! Temenan. Menurut informasi yang saya dapat dari tim Iki Channel bagian persetanan, si kuntilanak ini juga bisa menculik anak bayi untuk kemudian dijadikan makanan olehnya. Jika dilihat dari cara kedua hantu itu mencelakai manusia, saya rasa hantu Sadako lebih menyeramkan dan sakti, karena kutukannya itu bisa membunuh semua orang yang sudah melihatnya. Untuk yang terakhir saya akan membandingkan kelemahan, atau cara untuk mengalahkan hantu-hantu tersebut. Dikutip dari ayobandung.com, satu-satunya cara untuk mengalahkan atau menghilangkan kutukan dari hantu Sadako ini adalah dengan cara membuat salinan rekaman terkutuk itu, dan memberikannya kepada orang lain. Untuk hantu kuntilanak, seperti yang dikutip dari medanposonline.com, kelemahan kuntilanak ini terletak pada rambutnya yang panjang menjuntai hingga lutut. Konon, di antara helai rambutnya yang panjang itu,
Ada sehelai rambut yang keras laksana kawat atau lidi. Rambut yang keras ini adalah jimat kesaktian kuntilanak, sebab rambut aneh inilah Mbak Kun dapat terbang dan seketika menghilang dari pandangan mata. Gimana, ada yang berani ngambil? Atau, lebih memilih untuk kabur? Oke. Jika dilihat dari kelemahan kedua hantu tersebut, kuntilanak jauh lebih susah dikalahkan daripada hantu Sadako, karena kita harus berhadapan secara langsung dengan kuntilanak jika ingin mengambil rambutnya itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, mulai dari cara menampakkan diri sampai cara mengalahkan hantu-hantu itu adalah, kuntilanak jauh lebih menyeramkan dan sakti daripada hantu Sadako dari Jepang itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya akan membahas sedikit tentang hantu Sadako, dan dari mana rekaman yang terkutuk itu berawal. Mengutip Scary for Kids pada Rabu tanggal 18 November tahun 2020, kisahnya didasarkan pada seorang gadis muda bernama Sadako Yamamura. Sadako tinggal di Jepang pada awal tahun 90-an. Sejak kecil dia sudah mempunyai kemampuan psikis atau supranatural, dan kemampuan psikisnya adalah dia itu mampu memproyeksikan kata-kata dan gambar ke dalam film. Ibu dari Sadako adalah seorang ahli psikis juga dan dia melakukan beberapa percobaan dengan seorang paranormal bernama Dr. Fukurai. Ketika dokter mempublikasikan hasil eksperimennya, ilmuwan lain menuduh ibu Sadako adalah penipu dan mengatakan dia memalsukan kemampuan psikisnya. Ibu Sadako begitu putus asa dengan semua kritik tersebut sehingga dia melakukan bunuh diri. Sadako sangat terpukul dengan kematian ibunya, dan kemudian tinggal bersama ayahnya di sebuah pulau terpencil. Seiring bertambahnya usia, dia mulai mengembangkan kekuatan psikisnya sendiri. Ketika ayahnya mengetahui kekuatan psikisnya, dia membawanya ke Dr. Fukurai di Tokyo. Dokter tersebut memaksa Sadako untuk berpartisipasi dalam banyak eksperimen, yang melibatkan penggunaan pikirannya untuk membuat kata-kata dan gambar muncul pada film fotografi. Mengingat apa yang terjadi pada ibunya, Sadako menolak untuk melanjutkan eksperimen, dan mengatakan untuk pergi dan tidak akan pernah kembali. Tidak ada yang tahu pasti kejadian setelah itu. Beberapa orang percaya bahwa dokter yang membunuh Sadako, dengan cara mencekik dan membuangnya ke dalam sumur. Akan tetapi, Sadako tidak benar-benar mati. Dia berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat dinding, tetapi usahanya itu tidak pernah berhasil. Karena kemarahan Sadako atas nasib malang yang menimpanya dan ibunya, dibarengi dengan kekuatan psikisnya, dia mampu menciptakan kutukan atau dendam kepada semua orang. Hal ini diwujudkan dalam serangkaian gambar yang tidak bisa dijelaskan muncul secara tiba-tiba pada sebuah rekaman video misterius. Dan inilah asal-muasal rekaman video terkutuk itu berawal. Ya, kurang lebih seperti itulah sejarah singkat dari hantu Sadako ini. Dan untuk penutup pada video kali ini, saya akan memberikan kata-kata mutiara, yang saya dapat dari coretan kamar mandi pabrik tempat saya bekerja beberapa tahun yang lalu. Inilah kata-katanya.